Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minum cucu. Cepat kayak. Assalamualaikum pemirsa semuanya. Bangun tidurku terus come back cucu. to my channel, Jennifer Channel ya. Saya sebelum masak, aku bikin susu dulu buat kakek. Aku minumin dulu karena masaknya kan lama, jadi biar dia enggak panggil-panggil. Sekarang kakek sudah nggak bisa tugas jalan, negara pemirsa jadi semuanya. dia sedih tiduran di ranjang terus ya. Henai ya Howard. Inilah tugas saya di negeri Formosa, Taiwan, menjaga kakek yang sudah umur 96 ya. Tahun ini sudah berjalan 96 tahun. Jadi ya harus sabar karena sekarang sudah nggak punya tenaga untuk berjalan. Jangankan berjalan, berdiri saja sudah nggak bisa sekarang. Harus dihabiskan. Makan juga sedikit sekali, jadi aku sering bikin susu buat kakek. Karena sekarang mengunyah pun sudah nggak bisa, nggak ada tenaga. Jadi makanya sangat sedikit sekali. Jadi aku bantu dengan minum susu. Setelah dia kenyang, lalu saya mulai masak dengan pertama masak nasi, karena nasi kan 1 jam baru matang. Jadi pertama kali masak nasi. Terus ini aku persiapkan kacang kapri ya, karena mau ada tamu, jadi semua ini masak buat 13 orang. Nah sekarang udah mulai konser wajan pemirsa semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Nah ini ayam buat sop ayam, mau bikin sop ayam. Lalu steam ikan, aku persiapkan dulu udang, ini daging B2, nanti aku oseng sama paprika ya, sama paprika dan jamur. Inilah bodinya artis dapur di Taiwan. Semok pokoknya. Mulai petik sayur ya. Ini sudah jam 3:30. Aku persiapkan dulu. Nanti eksekusinya nanti sekitar jam 5. Ini jam 4:45. Jadi aku persiapkan dulu. Petik sayur dan mencucinya. Inilah tugas rutin saya setiap hari, untuk setiap hari mempersiapkan
itu celananya sampai belum di karena tadi barusan sholat asar, wudunya itu kan celananya aku singkap ke atas, itu sampai keburu tadi ada telepon dari keluarga kakek kalau mau datang, jadi langsung nggak sempat itu menurunkan celananya karena mendadak ya, tiba-tiba jam berapa tadi, 3:30 telepon kalau mau makan di sini. Mulai mau masak, aku mau mulai masak sup dulu ya, karena sup itu kan harus dimasak lama sekali, sekitar 1 jam dengan api kecil. Maka ayamnya aku cuci dulu dengan bersih, darah-darahnya biar bersih dulu, karena ayamnya biar nggak bau ya, amis. Jadi kita cuci dengan air yang mengalir. Oke pemirsa yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya channel Jenny Vero, biar saya tambah semangat buat konten yang berikutnya ya. Kita bilas dengan bersih sampai darah-darahnya itu bersih, karena kalau nggak dicuci bersih nanti supnya nggak segar, nggak sedap. Silahkan komen ya, karena saya butuh saran serta kritik yang membangun. Ini adalah awal pertama saya bikin konten masak. Ini bumbunya buat sop ayam orang Cina ya. Itu anggur merah secukupnya, segelas merah. Kalau ayamnya banyak ya kasih banyak. Aku kasih sekitar 4-5 buah saja anggur merahnya ya, itu manis soalnya itu. Terus ini anggur yang kecil, apa ya namanya, kalau di Taiwan namanya itu koji. Itu juga jangan banyak-banyak, soalnya kalau terlalu banyak nanti kuahnya kecut ya. Lalu jamur tiram juga sesuai selera saja. Kalau yang suka jamur dikasih agak banyak. Dan ini jahe, gunanya jahe adalah untuk menghilangkan amis serta untuk menghangatkan tubuh. Jahenya 3 iris, karena masih nanti ada aku tambah yang apa ya, ini apa, daun pre. Terus ini nggak tahu namanya apa, ini juga nggak tahu namanya, ini lupa. Nah itu bumbunya disesuaikan saja. Itu
herbal Cina ini ya. Kita cuci bersih, nanti kita masak bareng saja sama ayamnya. Semua dimasukkan karena nanti aku tinggal dulu nanti untuk angkat jemurannya. Jadi supnya sama nasi kita masak dulu. Setelah air mendidih, ayamnya kita masukkan. Sama dengan bumbu-bumbunya itu dimasukkan semua. Kalau masak sup nggak boleh dengan nggak boleh dengan api yang besar ya, karena kalau dengan api yang besar nanti supnya warnanya nggak bagus, nggak kinclong. Jadi harus dengan api yang paling kecil, api lilin ya. Lalu kita tutup. Garam sama mericanya nanti ya, yang paling akhir. Dan kita siapkan dulu bumbunya buat nanti oseng sayur sama oseng daging. Saya persiapkan dulu, itu bawangnya digeprek semuanya. Orang sini kalau masak cuma bumbunya jahe sama bawang. Nanti biar gampang untuk memasaknya itu saya geprek dulu. Kalau sudah semuanya siap nanti kan enak kalau masaknya. Kita tunggu sopnya itu juga masaknya lama ya, sekitar 1 jam lebih. Jahenya kita iris. Kecil-kecil. Simpel kok masakan Cina itu. Nah, sekarang aku tinggal itu ya, angkat jemuran dulu di lantai 3. Musim dingin cuacanya nggak begitu bagus, jadi cuciannya banyak yang nggak kering. Oke, mau angkat jemuran dulu ya. Prajuritnya banyak jadi ya jemurannya banyak. Yah, bokongnya. Kerja di Taiwan harus sabar ya. Kuncinya harus sabar dan harus semangatnya tinggi. Karena kerja di Taiwan itu dibilang berat juga berat, dibilang santai juga santainya. Beratnya apa ya, karena kan harus jauh dari keluarga selama 3 tahun ya, dan kadang kita juga mendapatkan majikan yang kurang baik, jadi harus berdoa, selalu banyak berdoa dan selalu menjaga kesehatan kita agar kita tidak sakit. Dan jika ada merasa kurang enak badan, segera bilang ke majikan untuk izin ke dokter. Satu rumah ada 7 orang, komplit dengan saya ya.
Majikan anaknya 3. Majikan saya itu biasa ya, rumahnya juga biasa, karena kan ini rumah orang tua ya, rumahnya kakek. Jadi ini rumah lama, rumah kawak, rumah yang lawas. Jadi bangunannya juga bangunan yang lama. Nah, setelah angkat jemuran, kita persiapkan mulai untuk memasak. Lihat sayur di kulkas apa yang harus kita, yang cocok buat masak untuk 13 orang ya. Kita keluarin semua aja, nanti kita pikir setelah. Itu ada sawi hijau, ada paprika. Nanti kan tadi kan aku sudah ngeluarin daging dan kacang kapri. Kita keluarin aja dulu. Majikan semua nggak ngurus ya, ini harus kreativitas saya sendiri, ide masak juga dari saya sendiri. Jadi majikan itu pokoknya sudah diserahkan kepada saya, terserah saya mau masak apa, yang penting bisa dimakan. Majikan sangat simple, sangat sabar, maksudnya pokoknya sudah percaya dengan saya. Jadi apa yang saya masak ya nggak pernah komen, nggak pernah komplain ya, maksud saya. Meskipun masakan saya nggak enak, keasinan atau kurang asin, nggak pernah komplain. Kenapa itu tangan saya bungkus dengan plastik? Karena saya mau marinasi daging babi ya. Kita kan nggak boleh pegang daging babi, jadi tangan saya bungkus dengan plastik seadanya. Yang penting kita nggak megang daging babi. Nah, ini aku marinasi dengan bawang sama jahe yang sudah aku iris lembut, kecap asin secukupnya. Kita dikira-kira saja, nggak ada ukurannya ya kalau masak, pokoknya dikira-kira saja secukupnya. Lalu kita kasih minyak, dan nanti bisa minyak sayur sama tepung kanji ya, tepung kanji, arak masak, kecap asin, merica bubuk, minyak sayur ini, minyak goreng itu secukupnya juga. Kita uleni semuanya hingga campur merata. Ini sudah tercampur rata. Kita kasih tepung kanji, tepung maizena sedikit saja. Lalu kita campur sampai merata. Nah, kalau dibungkus plastik kan tangan kita nggak langsung menyentuh daging babi ya. Ini sudah resiko kerja di orang Cina, di Singapura maupun Malaysia maupun di Hong Kong,
Korea, Jepang itu pasti selalu menemui. Nah, ini sup ayamnya sudah mulai mendidih ini ya, sudah mau matang ini. Warnanya cantik sekali. Oke pemirsa, saya mau kita mulai konser dapur rebus ini ya, sampai karena prajuritnya mau 1 jam. datang. Ini tadi bawangnya sudah aku geprek, sekarang mau semua masakan itu saya sendiri yang masak ya. Majikan pokoknya nggak pernah ngurus, juga nggak pernah melihat saya mau masak apa, bagaimana cara masaknya, dia nggak pernah melihat. Pokoknya semua pasrahkan dengan saya. Nanti kalau sudah matang dia baru turun, karena kan kamarnya ada di lantai 2 ya. Mau marinasi. Kalau saya dengan kakek di lantai 1. B2. Aku kasih jahe sama. Oke, saya mulai pakai celemek, nanti biar bajunya nggak kotor. Kita pasang celemek. Ambil mau masak sayur apa nanti, sawi hijau ini. Kecap asin secukupnya ya. Nah, ini jamur nanti aku oseng sama daging babi tadi ya, sama paprika. Ada sisa jamur 2 biji, cukuplah. Campur dengan paprika nanti biar warnanya bagus. Ada paprika kuning dan merah. Pokoknya kalau masak saya pikir asin, sendiri. Minyak sayur. Nah, ini sawi hijaunya. Lalu kita tambahkan cukuplah buat tepung maizena semua aja nih saja ya. Nanti kita cuci dulu, merica bubuk, cuci bersih, karena sayur di Taiwan itu kan selalu disemprot dengan obat ya, kita nggak boleh pegang pupuk, biar sayurnya seger dan bagus-bagus. Sayur di Taiwan itu sangat cantik sekali, seger-seger, bagus sekali, karena banyak disemprot obat ya, jadi nggak ada ulat ataupun barang yang lain. Ini kuahnya. Nah, sup ayam ini ya, sup ayam itu pangkalnya aku tambahin air, nanti kita rendam sebentar ya, biar obat-obatnya itu hilang. Harus dicuci dengan bersih karena banyak pestisida ya. Saya pakai masker soalnya biar paru-paru saya juga nggak kena gas dari kompor, dan makanannya juga higienis, nggak misalnya kadang kan kita bersin batuk atau gimana, jadi biar masakannya juga aman dari saya, dan saya juga aman dari gas kompor tadi ya. Pakai masker lebih aman untuk menjaga kesehatan kita, juga higienis buat masakan saya.
biar lebih cepat aku gunting saja, nggak pakai pisau ya. Kalau pakai gunting lebih cepat untuk mengejar waktu, karena banyak yang harus saya masak. Nah, kita rendam sebentar, nanti dicuci bersih. Setelah kita rendam beberapa menit, lalu kita bilas dengan air yang bersih lagi. Kalau lebih bersih lagi nanti itu dikasih garam ya, garam sedikit saja. Kalau rendamnya nggak boleh terlalu lama, kalau terlalu lama direndam itu gizinya juga hilang nanti ya. Setelah bersih, kita taruh dulu. Sawi Harus sering dibilas ya, karena sayur di Taiwan itu banyak itu disemprot pestisida. Tukang masak tukang adangnya lengene sak sanggup. Nah, sekarang mau apa itu, ngurusin ikan ya. Ikannya aku goreng dulu biar nanti meresap bumbunya ya. Kita geret-geret pakai pisau untuk steam ikan. Terserah ya, itu mau miring mau gimana caranya, pokoknya bisa agar nanti bumbunya bisa meresap ke dalam. Nah, itu telurnya sudah dicuci bersih ya, darah-darahnya itu. Oh, ya udah datang tuh tamunya. Ini adalah menantu kakek saya. Nah, itu menantu yang paling kecil sama anaknya, ini kembar, ini 2 gadis. Suaminya belum masuk karena masih parkir mobil. Dia bawa ikan, itu ikan laut biasanya, soalnya rumahnya di dekat pantai, jadi ikannya masih segar-segar, dia selalu bawa ikan. Nah, ini bawa ikan sama kerang ya, mereka sangat suka sekali kerang. Nah, ini anaknya kakek saya yang paling kecil. Oke, saya mau rendam kerangnya dulu biar pasir-pasirnya itu nanti keluar. Soalnya rendang itu kan, kerang kerang ya ini ya. Orang sini masak kerang itu dikasih kemangi. Jadi kalau beli kerang pasti ada ditambahi kemangi sama penjualnya ya, dikasih bonus kemangi. Kemanginya aku ambil dulu. Kemanginya itu bonus dari beli kerang. Nah, ini kerangnya besar sekali pemirsa, kerang yang agak besar. Gede banget ini, bungkusnya kenceng banget ini plastiknya, nggak susah saya melepas. Nah, ini kerangnya besar-besar.
aku rendam dulu dengan air garam ya, dan nanti tunggu setengah jam, sekitar setengah jam. Jadi aku rendam dulu, setelah setengah jam nanti aku bilas baru bisa dimasak. Soalnya kalau langsung dimasak itu banyak pasir. Kita kasih garam, kita rendam dengan garam. Sekarang mau ngetem, Aku taruh di bawah dulu ini. karena tempatnya mau aku buat cuci sayur yang lain nanti. Nah, sekarang kita persiapkan itu untuk steam ikan. Nggak tahu ikan apa itu namanya, saya nggak mengerti soal nama-nama ikan ya. Kita taruh di tempat yang sudah kita sediakan, lalu kita kasih arak masak. Arak masak gunanya untuk menghilangkan bau amis ini juga. Sudah saya cuci bersih nih ya. Arak masaknya juga kita taruh sesuai selera, dan kita sesuaikan dengan makanannya ya. Iya. Ikan besar, ini aku kasih cuka ya. Cukanya jangan banyak, sedikit saja, biar nggak terlalu asam. Tapi kalau nggak asam juga nggak enak, jadi ada asamnya, ada manisnya. Jus ya. Ini cuka hitam. Majikan saya sangat suka itu cuka hitam. Pecut sama asin. Lalu kecap asin juga secukupnya, nggak boleh terlalu banyak, juga nggak boleh terlalu sedikit. Pokoknya ya secukupnya lah. Nah, nanti terus yang paling terakhir nanti aku jos dengan minyak panas ya. Yang terakhir sudah mau masak, kalau sudah mau diangkat gitu. Terus kita kasih irisan jahe, jangan lupa kita iris jahe. Jahe juga gunanya untuk membuang bau amis, dan jahe itu wajib ya bumbu buat orang Cina. Kita iris sesuai selera juga. Kalau majikan saya suka yang banyak, kasih di atasnya. Nah, di sini lalu kita taruh di tempat yang sudah kita sediakan, yaitu di kukusan yang tempat kukus, buat tempat kukus ya. Di steam nanti ya. Taruh di panci juga boleh. Ini aku di wajan saja karena ikannya agak besar. Airnya terlalu banyak, nanti aku buang sedikit, terlalu kebanyakan. Nah, secukupnya. Kita persiapkan dulu di situ, lalu kita tutup. Nanti ada tambahnya bawang bawang pre. Nah, sekarang aku mau iris Direndam dengan paprika, jamur, sama aku kasih bawang bombay ya, biar wangi nanti daging babinya. Nggak usah banyak, karena dia disesuaikan dengan dagingnya seberapa gitu. Lalu ini jamur tiram, aku iris sesuai selera juga ya. Disesuaikan dagingnya, karena dagingnya kan panjang-panjang, jadi aku iris panjang juga, memanjang juga. Ada 2 jamur, sisa 2 jamur. Lalu paprika kuning ini juga nggak semuanya, karena kalau semuanya itu terlalu banyak. Disesuaikan dengan dagingnya saja, secukupnya. Separuh-separuh saja. Yang separuh kita simpan lagi di kulkas nanti.
Lalu kita buang isinya dengan bersih. Lalu kita cuci sebentar, cuci bersih, baru kita iris memanjang sesuai dengan jamur dan sesuai dengan daging. Biar warnanya cantik ya, ada merahnya, ada kuningnya, ada coklatnya. Bisa juga ditambah nanti itu ya, kacang paprika, ada hijaunya ataupun yang lainnya. Lalu kita kukus di tempat. Kita siapkan dulu di sebuah wadah, nanti biar gampang nanti masaknya ya. Ini ada terlalu besar, ini aku iris yang lebih kecil lagi. Airnya kebanyakan ini. Oke, kita siapkan di dekat kompor. Nah, ini tadi aku bikin bakwan sayur ya, tapi sayurnya kurang banyak. Oke, kita mulai konser. Sekarang kita mau masak ini. Steam ikannya juga sudah aku mulai masak. Ini kompor ala zaman dahulu ya, karena ini kan rumahnya kakek, jadi kompornya itu zaman kuno itu, enggak kompor gas, bukan kompor gas yang terbaru, tapi enak buat masaknya. Itu kompor gas yang kuno, yang buat orang jualan itu loh. Jadi agak unik ini kompornya kakek ini. Dulu kakek saya tuh juru masak ya. Kakek saya kan pejuang kemerdekaan Taiwan, tapi dia bagian dapur, bagian masak, koki. Saya pandai masak juga dari kakek. Nah, kita oseng bawang yang sudah kita geprek dengan minyak yang secukupnya, nggak boleh terlalu banyak juga nggak boleh terlalu sedikit minyaknya. Kita oseng sawi dulu ya, sawi hijau. Ini nggak pakai air ini ya, soalnya nanti sawinya kalau dioseng tuh airnya keluar sendiri. Masakan Chinese sangat simpel ya, bumbunya cuman bawang saja sama garam. Orang Taiwan kalau masak kubis, sayur sawi itu nggak pakai air, soalnya dari kubis dan sama dari sawinya sendiri itu sudah keluar air sendiri. Kita cuci dulu. Kita kasih garam secukupnya, nggak boleh terlalu banyak ya, sedikit aja, yang penting ada rasanya sudah. Kita masak dengan api besar. Tuh airnya udah keluar semua, keluar sendiri tuh. Kita aduk-aduk biar matangnya merata ya.
Kita ambil piring. Aku tadi bikin Matang deh, ini ya, cepat sekali. tinggal sedikit. Karena orang sini juga nggak mau terlalu lembek ya sayurnya. Jadi nggak usah dimasak terlalu lama. Karena rasa kriuk-kriuknya nanti hilang. Oke, satu sayur sudah selesai. Kita eksekusi. Alhamdulillah. Teflonnya nggak usah dicuci karena bersih. Jadi kita lanjut ke sayur berikutnya. Kita oseng kerang ya. Tadi kerangnya sudah aku iriskan. Kalau kerang nggak pakai bawang tapi pakai jahe. Tapi masing-masing keluarga nggak sama ya, ada yang pakai bawang. Kalau kerang itu aku pakai jahe karena amisnya jadi nggak terlalu amis. Nah, kerangnya dimasukin. Ini juga nggak pakai air ya. Kalau masak kerang itu pakai arak masak. Kita masukin semua. Lalu kita kasih arak masak berikutnya. Kalau masakan saya kan sukanya yang banyak ya air arak masaknya. Nah, kita tutup biar kerangnya membuka, nanti cepat membuka. Kita tutup biar cepat mendidih dan matang. Kemanginya kita persiapkan di samping kompor ya. Jadi kalau sudah merekah itu kerangnya sudah pecah dan sudah matang, kemanginya kita masukin. Kalau masak kerang di sini nggak usah dipakai garam ya, karena kerangnya sudah asin kan, itu dari laut kan. Kerangnya sudah asin, jadi nggak usah pakai garam. Cuman dikasih arak masak sama jahe saja, sama kemangi sudah. Kita persiapkan piring buat kerang nanti. Sayurnya dikeluarin dulu, yang tadi sawi hijau ditaruh di meja makan. Ini sudah mendidih, kemanginya bisa dimasukin.
Alhamdulillah, sayur yang kedua sudah matang. Bisa kita sajikan bisa kita tuang di piring. Tamunya yang lain belum datang, nanti agak, soalnya rumahnya nggak sama. Tadi udah ada 4, nanti ada lagi yang anak perempuan sama ibu perempuannya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Nanti semoga saya bisa lebih kreatif dalam. Oke, sudah matang kerangnya. Yummy. Nah, ini steam ikannya udah aku kasih minyak panas ya. Ini sudah matang, kita jos dengan minyak panas dan itu kasih daun pre. Sekarang kita oseng paprikanya sama bawang bombay ya. Harum sekali. Kita oseng sebentar saja biar layu. Sekarang kita oseng dagingnya. Setelah layu sebentar nanti diangkat, taruh piring ya. Tadi paprikanya kita oseng dagingnya. Daging yang sudah dimarinasi tadi. Paprika, jamur sama bawang bombay. Setelah dagingnya dioseng sebentar, itu kita masukkan. Kasih merica bubuk sedikit, dimasukkan, campur jadi satu. Itu cara saya ya. Kalau teman-teman caranya pasti beda-beda ya. Kita campur, oseng. Lalu kita kasih saus tiram secukupnya. Itu kompor yang satunya buat steam ikan ya, karena stok ayamnya sudah aku angkat ke ruang makan. Kita oseng hingga matang. Ini juga nggak pakai air ya ini, karena kan dari kecap dari pakai air dan paprikanya nyemek gitu. Oke, alhamdulillah menu ketiga sudah matang. Yummy.
taruh ke dalam piring, lalu kita sajikan buat Ndoro Juragan. Karena saya nggak boleh makan D2 ini ya, tapi masak boleh. Kita cuci bersih teflonnya buat masak yang sayur berikutnya. Yummy. Kita taruh dulu di meja makan ya, sambil menunggu tamu-tamu yang lainnya. Oke, sekarang ini tadi beli B2 dari Costco, tinggal iris saja. Jadi aku kacang kaprinya nggak aku video ya. Nah itu anak Erakil majikan saya nyimpen. Jangan lupa dibungkus tangannya, karena kita nggak boleh pegang daging keduanya. Cara mengirisnya kita bagi 2, lalu kita bagi 4. Ini bungkusnya terlalu besar, cari yang agak kecil biar gampang ngirisnya. Ini beli jadi kalau yang tadi anaknya yang kecil bawa ini, beli dari Costco, kan rumahnya deket dengan Costco, depan itu aja Costco, 5 menit sudah nyampe. Oke, kita taruh di dalam piring, kita taruh. Pada turun semua itu. Yang satu ini alhamdulillah sudah selesai.
先生是不是要6个人？他说6个人来。姐姐她有没那个佳瑜不知道。哦，姑姑还没来。对呀，姑姑啊。没有人骂啊？有人骂啊？有啊。这一阵子，这个这样做高在骂。就是骂很凶哦，进剧情啊，然后去聊啊，然后也还好，他的人算是一样。全部剪吗？先一块好了。对啊，等一下不够再去。好，我一个签不多。